Olimpiade Tokyo memang hingga saat ini masih menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Bagaimana tidak, di Olimpiade kali ini merupakan sejarah baru bagi ganda putri bulu tangkis Indonesia yang berhasil meraih medali emas. Bukan hanya itu, ada beberapa jajaran atlet dari Indonesia yang turut menyumbang penghargaan untuk Indonesia. Nah, rupanya medali-medali tersebut didapat dari cabang olahraga bulu tangkis dan angkat besi. Namun, banyak atlet Indonesia di cabur lain juga berhasil masuk hingga ke perempat final loh. Hal ini membuat kebahagiaan yang luar biasa di hati para rakyat Indonesia. Hadiah tersebut sekaligus diperuntukkan ulang tahun Indonesia yang ke-76. Wah, selamat ya para atlet Indonesia yang sangat luar biasa. Eits, perlu diketahui nih, rupanya banyak loh fakta-fakta menarik di balik Olimpiade Tokyo 2020. Apa sih? Olimpiade yang berlangsung di Tokyo ini merupakan kegiatan yang biasa dilakukan setiap 4 tahun sekali. Berlangsung sejak 23 Juli hingga 9 Agustus 2021, sebagai ajang olahraga terbesar di dunia, Olimpiade ini selalu diikuti oleh ribuan atlet yang berasal dari berbagai belahan negara di seluruh dunia. Meski situasi masih berstatus pandemi COVID-19, ternyata tetap kegiatan ini dilaksanakan loh. Kira-kira apa saja sih hal unik di balik penyelenggaraan kegiatan ini? Ditunda setahun akibat pandemi. Kamu pasti bertanya, nama dari kegiatan ini adalah Olimpiade Tokyo 2020. Tapi, kok diselenggarakan di tahun 2021 ya? Nah, jadi mulainya kegiatan ini akan diselenggarakan pada 24 Juli hingga 9 Agustus 2020 lalu di Tokyo, Jepang. Namun, seperti diketahui, kondisi pandemi COVID-19 saat itu sedang mengalami peningkatan. Dan mengharuskan ajang bergengsi tersebut diundur 1 tahun lamanya, sembari menunggu menurunnya tingkat penularan dari virus COVID-19. Tidak dipilih secara perorangan ya, keputusan tersebut rupanya diambil dari survei yang dilakukan oleh Jepang pada 21 Juni 2020 lalu. Dari hasil tersebut, diketahui sebanyak 62% responden memilih Olimpiade Tokyo 2020 untuk ditunda atau dibatalkan sementara. Menghabiskan dana terbesar sepanjang sejarah Olimpiade. Diketahui pembengkakan biaya dari penyelenggaraan Olimpiade Tokyo 2020 ini disebabkan karena adanya COVID-19 dan penundaan selama 1 tahun itu loh. Awalnya, besaran dana yang diperkirakan hanya sekitar 7,6 miliar US dollar yang kemudian membengkak hingga 12,6 miliar US dollar di tahun 2020. Nah, belum lagi nih karena adanya penundaan selama setahun juga menyebabkan bertambahnya biaya sebesar 2,8 miliar US dollar. Sehingga keseluruhan biaya untuk penyelenggaraan Olimpiade ini mencapai 15,4 miliar US dollar. Wow, fantastis kan nilainya? Hal inilah yang menyebabkan Olimpiade Tokyo 2020 menjadi Olimpiade yang menghabiskan dana terbesar sepanjang sejarah penyelenggaraan Olimpiade dari tahun ke tahun. Diikuti oleh lebih dari 200 negara. Dikutip dari beberapa sumber, rupanya ajang bergengsi ini ternyata diikuti oleh 11.500 peserta yang berasal dari 206 negara di seluruh dunia. Diketahui hasil akhir dari semua klasemen ajang olahraga ini, yakni Amerika Serikat sebagai juara umum yang berhasil menggeser Cina di posisi kedua dan Jepang di urutan ketiga. Rincian medali dari juara tersebut yakni Amerika Serikat sebagai juara umum Olimpiade Tokyo 2020 dengan perolehan 113 medali yang terdiri dari 39 emas, 41 perak, dan 33 perunggu. Cina yang meraih total 88 medali menyusul di urutan kedua. Mereka mengoleksi 38 emas, 31 perak, dan 18 perunggu. Sementara itu, tuan rumah Jepang finish di posisi ketiga dengan rincian 27 emas, 14 perak, dan 17 perunggu. Sedangkan Indonesia sendiri berhasil menduduki posisi ke-55 pada klasemen akhir dengan koleksi 5 medali yakni 1 emas, 1 perak, dan 3 perunggu. Keren banget kan? Medali Olimpiade daur ulang dari elektronik bekas.
Tidak ada yang menyangka mulanya bahwa medali yang digunakan oleh para juara merupakan hasil dari daur ulang elektronik bekas milik para penduduk Jepang sehingga menjadi medali yang diterima oleh para atlet. Hal tersebut benar adanya. Faktanya, berawal pada tahun 2017, pemerintah Jepang meminta masyarakat untuk mendonasikan barang-barang elektronik mereka yang sudah tidak digunakan lagi. Sebanyak 5.000 medali emas, perak, dan perunggu didaur ulang dari limbah elektronik tersebut yang mencakup baterai bekas hingga telepon seluler. Tak hanya medali, ternyata pemerintah Jepang juga menggunakan bahan daur ulang tersebut untuk pembuatan tempat tidur, seragam, bahkan podium kemenangan. Cabang olahraga baru atau cabor. Yang tidak kalah keren nih, ternyata terdapat sejumlah cabur baru di dalam ajang bergengsi ini. Awalnya, Olimpiade ini hanya memiliki 28 cabang olahraga, yang kemudian pada tahun ini pihak penyelenggara Olimpiade memperkenalkan 5 cabang olahraga baru yang terdiri dari karate, selancar, skateboarding, baseball atau softball, dan panjat dinding. Nah, kebetulan di antara cabang olahraga baru yang diperlobakan, salah satunya yakni selancar ini diikuti oleh satu atlet Indonesia, yaitu Rio Waida yang memainkan nomor men surfboard. Tidak memiliki penonton, ini yang menampakkan perbedaan pada penyelenggaraan Olimpiade tahun ini dengan sebelumnya. Seperti yang diketahui banyak orang, karena saat ini masih di situasi pandemi COVID-19, maka penyelenggaraan Olimpiade Tokyo 2020 ini tidak memiliki penonton. Oleh karena itulah, para panitia dan pemerintah Jepang akhirnya memutuskan peniadaan penonton baik domestik maupun mancanegara untuk mengurangi kekhawatiran publik setelah meluasnya kabar tentang potensi penyebaran virus COVID-19 sendiri. Pawai obor selama 121 hari. Sama halnya dengan negara lain, jumlah kasus pandemi COVID-19 di Jepang masih tinggi loh. Namun, hal tersebut tak memupuskan asa untuk melakukan pawai obor Olimpiade. Selama 121 hari lamanya, pawai obor ini dilakukan dengan melewati 47 prefektur dan 665 kota di negeri Sakura. Sekitar 10.500 pembawa obor mengikuti pawai ini dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Wow, keren banget ya kan? Setelah banyak problem yang terjadi, rupanya ajang bergengsi yakni Olimpiade ini kembali terselenggara dan mencetak medali baru bagi bangsa Indonesia ya. Sekali lagi, selamat untuk kontingen Indonesia yang sudah berjuang dan membawa nama baik Indonesia di dunia internasional. Bangga dan keren banget perjuangan panitia, pemerintah, dan para atlet nih. Semoga pandemi ini segera usai dan semua kegiatan bisa berlangsung secara normal ya. Tetap stay safe dan stay healthy ya semua. Terima kasih sudah menyimak sejauh ini. Jangan lupa buat like, comment, and share ke teman-teman kamu ya. And see you for the next information.